Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku mau informasikan ke teman-teman mengenai bantuan 1 juta rupiah dari Kemendikbud. Tapi sebelum kita lanjut, please buat teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya. Karena aku akan update terus informasi terbaru mengenai bantuan dari pemerintah. Oke, jadi pemerintah mengeluarkan lagi bantuan senilai 1 juta rupiah. Ini teman-teman hanya perlu melakukan pengecekan menggunakan NIK. Apakah teman-teman masuk ke dalam penerima bantuan ini atau tidak? Dan caranya gampang banget, nanti akan aku jelaskan juga cara pengecekannya. Tapi sebelumnya aku jelaskan dulu ya, bantuan 1 juta rupiah ini sebenarnya diberikan oleh Kemendikbud melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Nah, ini sudah masuk ke dalam tahap yang kedua, di mana tahap 1 kemarin itu sudah disalurkan seluruhnya ya. Dan ini pemerintah itu mengeluarkan lagi bantuan ini tidak hanya untuk pendidik, kemudian buruh, pengangguran dan lain sebagainya, tapi juga untuk pelaku seniman. Oke, di sini tercatat bahwa total penerima dari bantuan ini adalah 49.107 orang, di mana masing-masing akan menerima bantuan ini senilai 1 juta rupiah. Oke, kita langsung aja masuk ke situs apd.kemendikbud.go.id untuk melakukan pengecekan apakah NIK kita ini terdaftar di bantuan ini. Nah, di sini ya teman-teman, kalau kita scroll aja ke bawah, di sini sudah tertulis nih, cek NIK, pengecekan NIK dilakukan untuk pendaftar tahap 2. Nah, di sini kita cek aja. Nah, teman-teman tinggal masukkan NIK aja ke sini, nomor KTP-nya, terus dicari. Nah, karena saya tidak pernah melakukan pendaftaran di sini, maka saya tidak perlu mengeceknya, tapi coba teman-teman cek aja. Kemudian, karena ini masih banyak kuota yang kosong, ribuan orang, teman-teman bisa juga mendaftar bantuan ini. Caranya tuh gampang banget. Teman-teman hanya perlu membuat akun di apd.kemendikbud.go.id. Kemudian yang kedua, unggah data berupa NIK KTP, buku rekening, dan bukti karya sesuai profesi pencipta karya. Nantinya, jika calon penerima data dan karyanya sudah terverifikasi, maka akan segera diajukan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN, di mana KPPN ini nantinya akan langsung mentransfer dana ke bank penyalur. Setelah itu, dana akan diterima ke rekening masing-masing penerima bantuan, yaitu 1 juta per orang. Jadi syarat untuk mendapatkan bantuan ini tuh yang diprioritaskan adalah pelaku budaya yang bersangkutan tidak punya mata pencaharian lain selain sebagai bidang kebudayaan. Nah, ini dia berhenti total karena adanya COVID-19 ini atau pendapatannya berkurang secara signifikan. Selanjutnya yang kedua, pelaku budaya memiliki penghasilan per bulan itu paling besar 5 juta rupiah sebelum wabah corona ini berlangsung. Dan yang ketiga, pelaku budaya yang sudah berkeluarga dan memiliki penghasilan per bulan antara 5 sampai 10 juta rupiah. Jadi teman-teman mau yang sudah berkeluarga atau belum itu bisa mendaftar. Sudah dapat kartu prakerja atau belum itu juga masih bisa mendaftar. Oke, kemudian caranya untuk teman-teman melakukan pendaftaran itu di sini ya, teman-teman. Melengkapi dokumen. Nah, di sini teman-teman langsung aja masuk ke melengkapi dokumen. Di sini. Nanti teman-teman masukkan aja pakai NIK aja biar lebih enak, kemudian masukkan password. Nah, di sini nanti teman-teman hanya mengunggah KTP dan buku rekening teman-teman aja. Aku back aja karena aku tidak melakukan pendaftaran di sini. Di sini banyak sekali, teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Nah, di sini juga sudah ada pertanyaan yang sering diajukan. Nah, di sini kalau masih bingung, teman-teman bisa melakukan pengecekan di sini. Apakah sudah mendapatkan bantuan tahap 1, bisa mendapatkan bantuan lagi di tahap kedua. Nah, di sini kita cek aja. Kalau sudah mendapatkan bantuan yang di tahap 1 kemarin, teman-teman tidak bisa lagi mengikuti bantuan yang tahap 2. Oke, teman-teman di sini bisa upload bukti karyanya itu berupa esai, kemudian catatan, kajian ilmiah, puisi dan lain sebagainya. Terus bisa juga berupa rekaman suara
yang formatnya itu seperti lagu, scoring musik, rekaman tradisi lisan, dan lain sebagainya. Dan juga bisa juga mengirimkan rekaman video berupa film pendek, film cerita panjang, animasi, dokumenter, dan video simulasi lainnya. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan berupa hasil fotografi teman-teman, lukisan, ilustrasi, komik, dan lain sebagainya. Nah, itu gampang ya, bisa mendapatkan bantuan ini. Caranya cuman mengunggah foto teman-teman dengan format PDF, MP3, MP4, dan JPG ke laman ini yang tadi ketika teman-teman sudah masuk itu. Oke, di sini juga sudah tertulis teknis pencairannya. Nanti ketika data teman-teman itu sudah terverifikasi, maka datanya diajukan ke KPPN. Kemudian disalurkan dananya itu dari transfer KPPN ke bank penyalur. Selanjutnya dari dana disalurkan Kemudian dana disalurkan bank kepada penerima. Nah, biasanya ini dan bank penyalurnya ini seperti Bank BRI dan BNI, teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum punya rekening, nanti teman-teman akan dibukakan rekening yang baru pada saat pendaftaran di APB ini. Oke, jadi seperti itu informasinya teman-teman. Jika teman-teman masih ada yang bingung, nanti teman-teman bisa baca sendiri juga. Linknya aku sertakan di deskripsi video ini, yaitu apb.kemendikbud.go.id. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.